Chapter 4. The Day. Claudia Jasmine, Point of View. Seharusnya acara pernikahan kami saat ini ada di sebuah taman hijau yang telah didekor dengan apik oleh perancang ternama. Semua berwarna putih. Aku, pria ini, dan sang pastor seharusnya berdiri di sebuah gazebo kecil yang dikelilingi dengan bunga putih yang wanginya lembut. Dan para tamu yang menonton kami duduk berjejer di bangku yang telah disusun pula dengan rapi. Tetapi apa yang kulihat saat ini? Kemana para tamu? Kemana kakek, daddy, mami, James, dan Luke? Kemana mereka semua? Aku tertegun menatap pria yang tengah mengucapkan janjinya ini. Aku yakin tadi hanya beberapa detik terdiam menatap mata birunya. Dan saat itu semua menghilang. Para tamu, semua dekor yang mempercantik taman hijau ini, semua menghilang, atau kami yang menghilang. Saat ini, aku merasa berada di sebuah gereja kecil yang sederhana, sepi. Hanya aku dan dia beserta sang pastor di gereja kecil ini. Wewangian yang tercium bukan wangi bunga yang menghiasi gazebo kecil kami, namun tercium bau cengkeh dan wangi pinus. Ada juga wewangian yang lembut yang tidak aku ketahui jenisnya. Ini adalah salah satu impianku. Menikah dengan orang yang aku cintai di gereja kecil yang dikelilingi pohon pinus. Udara dingin menyentuh kulitku dengan lembut. Mata pria ini memandangku dengan lekat. Dia mengucapkan janji sucinya dengan tegas dan berani. Sedari tadi, aku tidak melihat keraguan sedikit pun di matanya saat mengucapkan janji suci pernikahan kami ini. Tidak ada musik mengiringi saat ia mengucapkan janji sucinya. Tetapi entah mengapa, seperti ada musik yang mengalun lembut terdengar di telingaku. Musik itu sangat tenang dan indah, sangat membuat hatiku damai. Aku seperti mendapatkan apa yang aku impikan selama ini. Ini gila. Oh sialan, dia terlihat tulus dan bersungguh-sungguh mengucapkan janji itu. Karenanya aku seperti melayang di saat seperti ini. Ada sesuatu yang aneh menjalar di hatiku. Ini tidak boleh. Aku tidak boleh dikuasai oleh kesakralan acara ini. Aku tidak menginginkan pernikahan ini. Jangan terpengaruh suasana, Jasmine. Apakah saudari Claudia Jasmine bersedia menerima saudara Russell Hart Benedict sebagai suami dan teman hidup serta pewaris kerajaan surga, baik dalam keadaan suka maupun duka? Suara Pastor Philip seperti menarik jiwaku kembali ke tubuhku. Kembali ke taman hijau yang dipenuhi oleh tamu. Kembali ke gazebo kecil yang didekor penuh bebungaan yang putih. Jantungku berdebar kencang karena tidak mengerti sebenarnya apa yang terjadi. Aku merasakan tangan pria itu menggenggam tanganku dengan erat. Ia seperti membangunkanku yang sedang tertidur. Perlahan kesadaranku kembali pulih. Jiwaku terisi penuh ke tubuhku. Aku menggelengkan kepala kecil agar tersadar dari apapun itu yang membawaku ke gereja kecil impianku. Apakah saudari Claudia Jasmine bersedia menerima saudara Russell Hart Benedict sebagai suami dan teman hidup serta pewaris kerajaan surga baik dalam keadaan suka maupun duka? Ucap pastor mengulang kembali. Mungkin ia membaca keraguan karena sikapku. Aku menelan liurku dengan berat. Jantungku masih berdebar tidak menentu. Ya, saya bersedia. Jawabku akhirnya. Tidak ada pilihan lain, bahkan sudah di depan altar dan disaksikan banyak pasang mata. Aku bersedia menerima pria ini menjadi suamiku. Setidaknya hanya menerimanya kan? Aku tidak berbohong kepada Tuhan. Aku benar-benar menerimanya menjadi suamiku. Dalam keadaan sehat ataupun sakit? Ya, saya bersedia. Apa susahnya? Dia banyak uang untuk mendapatkan pengobatan yang terbaik di belahan dunia manapun.
Dia tidak akan membuatku susah jika ia sakit. Dalam keadaan kaya atau kekurangan? Ya, saya bersedia. Dia sangat kaya dan sampai 21 abad, kekayaan kakeknya tidak akan habis. Tidak mungkin ada masa-masa dia kekurangan kan? Tentu saja aku bersedia. Oh sialan kau Jasmine, jangan tertawa. Apakah saudari bersedia menerima saudara Russell Hart Benedict sebagai suami untuk menjadi penolong dan menaati sampai akhir hayatnya, serta tidak dipisahkan dan diceraikan oleh apapun juga kecuali kematian? Ya, saya bersedia. Ini adalah penegasan. Karena sudah tidak bisa mundur, tentu saja aku menerima pria ini menjadi suamiku. Dan tentang tidak dipisahkan dan diceraikan oleh apapun juga kecuali kematian, aku juga tidak tahu. Ya, meskipun nanti kami akan bercerai secara hukum, aku bersedia tidak akan meninggalkannya sampai kematianku. Aku akan selalu ada untuknya jika ia mau. Apakah saudari bersedia melayani saudara Russell Hart Benedict sebagai kepala keluarga serta mau memelihara, setia, merawat, dan mengasihi suami beserta anak-anak yang sudah dipercayakan oleh Tuhan maupun di kemudian hari? Ya, saya bersedia. Itu sama saja menjadi teman kan? Apa susahnya? Dengan ini sebagai perantara Kristus dan perantara gereja, saya mengesahkan mereka sebagai suami istri. Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan manusia. Saudara Russell Hart Benedict, Anda dapat mencium mempelai wanita Anda. Benedict menatapku dengan senyum manisnya. Mungkin memohon persetujuan agar dia dapat menciumku. Di zaman seperti ini masih ada yang memerlukan izin untuk mencium seorang wanita. Dia munafik. Aku pun menutup mataku sebagai tanda aku memberikan dia restu untuk menciumku. Terdengar tepuk tangan riuh saat pria ini selesai menciumku. Aku melihat kebahagiaan di wajahnya saat dia memandang ayahnya. Dia terlihat seperti anak kecil yang malu-malu melirik ayahnya. Aku tidak habis pikir melihat senyumnya. Ada apa dengannya? Seharusnya senyuman seperti itu diberikan ke aku, istrinya. Tangannya memang merangkul tubuhku mesra, tetapi matanya melihat ke arah ayahnya yang bahkan tidak memandang ke arahnya. Semua orang tertawa menikmati pesta taman ini dengan bahagia, tetapi tidak denganku. Perasaanku biasa saja. Aku memakai gaun mini putih simpel, pendek tidak lebih dari lutut. Dia memakai tuxedo putih yang membuat dia semakin tampan. Aku tidak melihat Catherine di pesta ini. Aku pikir dia akan digandeng mesra oleh James. James hanya menggandeng ibuku. Ternyata bukan hanya Catherine, tetapi Damien dan adiknya Nikki juga tidak terlihat. Ibunya pun tidak terlihat. Kemana mereka? Apa mereka sesibuk itu sampai tidak sempat menghadiri pernikahan anggota keluarganya? Hey, slut, give me a hug. James, saudaraku, memeluk tubuhku dengan erat. What the hell are you doing, James? Pikirku tertahan. Diamlah untuk sebentar. Dia mencium kepalaku. Terima kasih dan maaf kau harus menjalani ini semua, Jasmine. James berbisik lembut. Aku membalas pelukan tubuhnya erat. Kini perasaanku keluar. Air mataku mengalir. Yang awalnya perasaanku biasa saja, kini karena pelukan hangat James, aku merasakan kepedihanku sejak dirias tadi. Aku sedih karena kakek yang sangat aku sayangi ternyata tega menjualku. Dia tidak mencintaiku. Dia mencintai aset-aset berharganya. Aku juga sedih karena alam bawah sadarku mengontrol pikiranku dengan penuh. Aku tidak bisa menolak teman sekolahku itu. Otak sialan. Cup, sudah, jangan menangis. Orang-orang akan memandang heran ke arah kita. James mengusap punggungku pelan. Aku merasa bersyukur memilikinya sebagai saudaraku. Dia selalu ada untukku. Dia selalu mengerti aku, meskipun dia sering memanggil aku slut alias pelacur.
Aku tahu itu tidak keluar dari hatinya. Hei, lihat, kau tampak jelek. Sini-sini, aku bersihkan make upmu. Dia mengusap air mataku. Tidak perlu, James. Miranda adalah tata rias terbaik. Itu memang benar. Aku selalu memakai eyeliner tahan air dan hari ini aku hanya memakai make up tipis. Tanpa memakai make up tebal, aku sudah merasa sempurna. Oke, baiklah. Kau harus tahu, aku mencintaimu, Jasmine. James memeluk tubuhku lagi. Aku juga mencintaimu, James. Jangan tinggalkan aku. Dia melepas pelukannya, memegang kepalaku agar menghadap wajahnya. Mengangguk dan tersenyum lembut. Tenang, James. Aku akan menjaganya. Ucap seorang pria. Aku menoleh ke belakang melihat pria yang sudah menjadi suamiku ini tersenyum ke arah James. James memandang suamiku itu dengan tatapan yang sulit aku mengerti. Dia mengangguk pelan dan pergi meninggalkan aku bersama suamiku ini. Jasmine, bisa ikut sebentar? Tanyanya sopan. Aku mengangguk. Dia membuat tanganku di sikunya. Kami berjalan mendekati ayahnya, diselingi membalas senyuman para tamu ke arah kami. Dad, terima kasih telah bersedia datang ke pernikahanku. Ayahnya hanya berdeham, tidak melihat ke arah Benedict yang menyapanya. Tangan kanannya di saku, tangan kirinya memegang gelas kristal berisi anggur putih. Aku dapat merasakan dinginnya sikap ayahnya itu. Dad, kalau boleh tahu, aku harus pergi. Istriku pasti telah menungguku. Pria yang usianya tidak jauh beda dengan ayahku itu pergi meninggalkan kami. Bahkan dia tidak mengizinkan anaknya menyelesaikan apa yang hendak ia katakan. Ada apa di antara mereka? Maaf Jasmine, ayahku sedang sibuk. Semoga kau tidak tersinggung dengan sikapnya. Benedict memberikan aku senyum kaku. Aku mengangguk kecil, menarik tanganku dari gandengannya. Itu tidak masalah, aku bahkan tidak ingin mengetahui kehidupannya. Author point of view. Terima kasih teman. Tampak seorang kakek tua berumuran 70 tahun memeluk pria yang sama tua dengannya. Pria tua itu juga membalas pelukan sahabatnya. Sudahlah Harper, sudah ratusan kali kau mengucapkan itu. Haha, maaf sobat, aku saking bahagianya membuatmu risih. Pria bernama Harper melepas pelukannya. Aku juga sangat bahagia cucuku akhirnya memiliki pendamping yang tepat. Kau tidak menyesal menjualnya kepadaku? Omong kosong, aku tidak menjualnya. Aku menyukai Benedict sangat banyak. Anthony memukul dada Harper. Pria tua yang dipukul malah tertawa bahagia. Aku juga menyukai gadis itu. Aku harap Jasmine mampu mendampingi Benedict dengan baik. Kasihan anak itu. Aku harap dia dapat merasakan cinta yang tulus. Pria tua itu bernama Harper memandang Benedict dari tempat ia berdiri. Sorotan matanya memandang pilu ke Benedict, cucu pertamanya. Tenang saja, Jasmine memiliki hati yang sangat lembut. Ya, meskipun dia manja dan sedikit brutal, tetapi lihat saja. Demi keluarganya, dia rela menjadi tumbal. Oh sobat, aku akan memastikan kepadamu, Jasmine tidak akan merasakan dia menjadi tumbal di istanaku. Dia akan bahagia. Harper tampak kegelagapan mendengar kata tumbal. Ya Harper, aku tidak meragukan Benedict sedikit pun. Dia pria yang sangat tampan dan baik.